Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel YouTube kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi yang kami berikan melalui channel YouTube ini dapat teman-teman peroleh secara update. Sebagai informasi bahwa channel YouTube kami ini menyediakan edukasi tentang perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi. Kami juga menyediakan konsultan dan juga edukasi baik offline maupun online melalui webinar ataupun diklat mini. Nah, kali ini kita akan belajar atau membahas mengenai perhitungan batas maksimal dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan, atau biasa dikenal dengan BMPP. Untuk BMPP sendiri diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023, ada pembatasan mengenai BMPP atau ada batas maksimal dalam pemberian pinjaman baik kepada anggota maupun pengurus atau pengawas. Untuk dasar perhitungan BMPP sendiri itu berdasarkan saldo pokok dari plafon pinjaman di mana ini plafon pinjaman yang sudah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian pinjaman pada koperasi tersebut. Lalu berikut adalah menggunakan prinsip kehati-hatian dan juga menggunakan batas maksimal pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Untuk diketahui bahwa ada dua pihak yang perlu menjadi perhatian karena akan dihitung berbeda persentase pada setiap komponen atau setiap pihak. Pihak yang pertama adalah kita kategorikan sebagai pihak terkait. Untuk pihak terkait sendiri adalah terdiri dari pengurus. Pengurus ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, lalu ada pengawas. Ya, pengawas itu baik ketua pengawas maupun anggota pengawas. Lalu yang ketiga adalah koperasi lain yang memiliki hubungan kepemilikan ataupun hubungan kepengurusan dengan koperasi tersebut. Bapak Ibu, ini adalah komponen dari pihak terkait. Nah, untuk komponen pihak terkait ini prosentasenya berbeda dengan pihak tidak terkait. Pihak tidak terkait terdiri dari anggota sendiri dari koperasi tersebut. Lalu ada juga koperasi lain yang tidak memiliki hubungan kepemilikan ataupun kepengurusan dengan koperasi tersebut. Berikut adalah BMPP atau batas maksimal pemberian pinjaman. Nah, untuk pihak terkait sendiri yang tadi kita sebutkan, yaitu ada pengurus, pengawas, ataupun koperasi yang memiliki keterkaitan, dalam pemberian pinjaman kepada pihak terkait itu ditetapkan paling tinggi itu adalah 10% dari modal sendiri koperasi tersebut. Lalu pemberian pinjaman kepada pihak terkait ini wajib memperoleh persetujuan dari pengurus dan pengawas dari koperasi tersebut. Jadi perlu diperhatikan dua item ini tentang prosentase dari untuk pihak terkait. Persentase ini dari modal sendiri. Lalu yang berikut adalah wajib memperoleh persetujuan dari pengurus dan pengawas. Lalu yang berikut adalah pihak tidak terkait. Nah, untuk pihak tidak terkait ini persentasenya lebih besar dari pihak terkait, yaitu 15% dari modal sendiri. Jadi ini perlu dipahami untuk perhitungan BMPP atau batas maksimal pemberian pinjaman. Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai contoh dari perhitungan BMPP ini. Untuk contohnya seperti ini. Misalnya ada Pak Wayan yang juga anggota mengajukan pinjaman sebesar 15 juta di Koperasi Simpan Pinjam Klinik Digitalisasi. Nah, dikarenakan Pak Wayan ini merupakan pengurus atau bendahara dari koperasi, maka BMPP-nya tentu kita menghitung dengan BMPP dari pihak terkait. Karena Pak Wayan ini adalah bendahara dan kalau bendahara itu masuk kategori pengurus. Pengurus masuk komponen pihak terkait. Nah, karena pihak terkait di aturan atau regulasi pemerintah bahwa pihak terkait itu adalah 10% dari modal koperasi. Maka dalam pengajuan pinjaman 15 juta
kita tidak langsung ACC 15 juta, tapi kita hitung dulu BMPP dari Pak Wayan ini. Nah, karena modal sendiri di koperasi tersebut atau koperasi simpan pinjam klinik digitalisasi ini adalah sebesar 120 juta. Mari kita hitung BMPP-nya Pak Wayan sebelum persetujuan pinjaman. BMPP Pewayan terdiri dari 12 juta. Kenapa 12 juta? Karena hitungannya adalah 10% dari modal sendiri koperasi klinik, yaitu 120 juta. Sehingga persetujuan pinjaman Pewayan itu paling tinggi itu adalah 12 juta. Sampai di sini sudah bisa dipahami Bapak Ibu atau teman-teman semua. Intinya bahwa dalam pengajuan itu kita harus menggunakan prosentase yang telah ditentukan dalam regulasi. Jadi kalau pengurus maka 10% dari modal sendiri koperasi tersebut. Ingat bahwa komponen modal sendiri atau ekuitas terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan juga hibah ataupun SAU tahun berjalan. Jadi persentase itulah yang kita hitung. Lalu bagaimana kalau misalnya yang pinjam ini adalah bukan pihak terkait? Nah, untuk yang pinjam bukan pihak terkait, kita sebut saja ini contohnya Nona Wita mengajukan pinjaman sebesar 20 juta di KSP Klinik di Ketsasi. Nah, dikarenakan Nona Wita ini merupakan anggota, maka BMPP-nya adalah BMPP pihak tidak terkait. Karena BMPP pihak tidak terkait, maka 15% dari modal koperasi. Nah, kita sudah tahu bahwa modal koperasi KSP Klinik ini adalah sebesar 120 juta. Maka Nona Wita ini batas maksimal pemberian pinjaman kepada Nona Wita adalah 18 juta. Sehingga koperasi tidak bisa langsung menyetujui pinjamannya 20 juta, tetapi harus menghitung dulu BMPP. Nah, 15% dikali dengan 120 juta, maka dapatlah 18 juta. Sehingga ini adalah nominal paling tinggi untuk pemberian pinjaman kepada Nona Wita. Nah, karena persentasenya berbeda dengan pihak terkait. Kita lihat contoh, misalnya ini dari ini kita nama anggotanya, lalu status anggotanya, prosentase yang ditetapkan, lalu model koperasinya, dan juga batas maksimal pemberian pinjaman. Untuk diketahui, kalau misalnya Nona Wita pinjamnya itu pas model koperasi sudah berubah misalnya, maka tentu batas maksimalnya itu juga mengikuti modal koperasi. Nah, bagaimana kalau ada pelanggaran? Nah, ini adalah larangan ya. Jika KSP atau KSPPS ataupun USP ataupun USPPS koperasi itu ada larangannya. Yang pertama, dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian ataupun menetapkan persyaratan yang dimana mewajibkan koperasi tersebut untuk memberikan penyediaan dana. Dan yang dimana ini akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Lalu berikut adalah memberikan penyediaan dana yang dimana mengakibatkannya pelanggaran. Jadi ini adalah larangan-larangan yang perlu diperhatikan dalam koperasi simpan pinjam ataupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ataupun unit simpan pinjam ataupun unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Demikianlah informasi dari kami mengenai BMPP. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada komentar atau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.